Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Sedikit demi sedikit belajar mentadaburi ya, menghayati Quran ini kalau tanpa dihayati kurang berfaedah. Mas sedikit kita mengenal artinya, makanya baca Quran di dalam sholat yang paham artinya aja lah gitu. Supaya bisa ditadaburi. Bagian daripada orang, tanda-tandanya orang mendapatkan keimanan di luar orang-orang Yahudi dan munafik. Jikalau mendengar Al-Quran, setidaknya mereka menghayati. Toh kalau tidak paham artinya, setidaknya mereka tunduk gitu. Terbawa dengan suasana bacaannya. Untuk menambah kualitas kita beribadah di dalam tilawah Al-Quran ini, ya masih banyak waktu lah begitu kita hafalkan maknanya dari ayat per ayat itu. Enggak harus semuanya satu ayat lalu diulang lagi setelah dihafalkan artinya lalu ditadabur itu maknanya penghayatan dalam istilah ilmu itu hakikat namanya muraqabah, penjiwaan, supaya kita itu betul-betul tunduk dengan Al-Quran. Nah itu baru kita dinamakan berimam kepada Al-Quran setelah kita tunduk. Dari mana? Karena mengenal arti, memahami, mendalami, menghayati, menjiwai betul-betul jiwa Al-Quran ada dalam sir ini. Jadi terasa nikmatnya Al-Quran ketika dibaca itu, maknanya itu terasa betul, menyentuh begitu. Nah itu namanya nanti artinya bisa ta'dimul kalam, bisa mengagungkan kalam-kalamnya Allah. Betapa penuh arti Al-Quran itu setelah kita menghayati betul-betul maknanya gitu. Ini kitabnya kita, orang-orang Islam, adalah wahyu dari Allah. Coba bayangkan, ini wahyu didatangkan dari Allah kepada Nabi, diwariskan kepada kita, tujuannya untuk membawa kita dengan penjelasan-penjelasannya itu yang sudah lengkap, tidak ada yang kurang satu sedikit pun ini. Tapi bagaimana kita bisa mengenali Al-Quran itu? Bagaimana kita bisa mengikuti tanpa mengenal sama sekali artinya itu? Mari belajar sedikit demi sedikit lah begitu. Tidak harus satu Quran, yang paling tidak sebagian surat lah begitu. Supaya bisa berkembang dari satu surat itu, nanti bisa mengembang penghayatannya itu. Mana yang lebih cocok, yang lebih enak, makanya baca watini untuk ini betul itu. Laqad khalaqna sami taqwim, laqad khalaqna, betul-betul kata Allah. Kuciptakan manusia dalam bentuk wajah yang sempurna, yang sangat indah dibanding dengan yang lain begitu. Beda, mata dua ada, tapi dengan monyet itu beda ya. Beda begitu, gambarnya beda apa ini. Coba aja bayangkan ya Allah. Tuh, coba kalau kita sedikit diserupakan, aduh kayak apa ini. Sama-sama begitu, mata dua, hidung ada, tapi kok beda. Subhanallah, kata Allah begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Siapa ya? Supaya kita mengagungkan Allah. Dengan Allah memuliakan kita, walaqad karam Adam itu sudah memuliakan kepada manusia, dibentuk dengan wajah yang berbeda, yang sangat indah daripada makhluk yang lain, derajat beda. Tapi kebanyakan begitu, makanya Al-Quran itu banyak banyak mendustai manusia terhadap. Setelah kujadikan mereka menjadi penantangku, ya baik begitu. Iya, memusuhi artinya menantang, ya begitu.
tidak mau mengikuti perintahnya. Padahal untuk kita sendiri begitu. Kan disuruh ibadah cukup berat kan begitu. Tujuannya kita bukan untuk Allah. Mau sholat mau tidak, Allah tidak rugi begitu. Begini. Mari kita hayati Al-Quran ini sedikit begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin alal anubadila amsalakum wa nusiakum fima la ta'lamun. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Satu ayat aja lah cukup. Ala an nubaddila, atas an nubaddila, aku mengganti amsalakum terhadap persamaan daripada kamu. Wanung syiakum, lalu kutumbuhkan kamu, betul-betul kutumbuhkan. Ikhwan, Jebol, siapa Ayubi, itu amsalakum mirip. Begitu. Kok cukup lagi begitu. Fima la ta'lamun, di dalam barang yang kamu tidak tahu semuanya. Ya kan? Laki-laki apa perempuan kan tidak tahu. Kemarin pertanyaan Allah begitu, menuntut apora itu mata harusun, apa kau tahu apa yang kau keluarkan air mani itu? Kan tidak tahu, yang penting keluar aja. Di tempatnya begitu. Di tempatnya Alif, kamu belum tahu tempatnya udah. Sembarang belum tahu ya. Masih gitu. Aduh, pasti. Ya gitu. Ya istighfar aja ya. Ya paling patung yang tahu ya. Ya, jadi nas'atal ula, walaqad alimtum munas'aba tadi yang pertama ala anubadil amsalakum. Allah menumbuhkan, nyukulkan dengan pergantian perumpamaan, persamaan daripada apa yang ia tumbuhkan. Pertama Nabi Adam. Sedangkan di dalam ayat kebiasaan di dalam penciptaan yang pertama dengan yang kedua itu susah yang kedua. Pertama Allah ciptakan Adam dari tanah. Lalu istrinya dari tulang. Turun-turunannya dari, ya itu sudah. Telah tambah susah. Dari tanah mending kasar ya. Ini dari air yang keluar lalu tumbuh, kok mirip dengan apa yang ada, yang sudah ada begitu. Dimisalkan, diperumpamakan, diibaratkan, mirip-miripkan begitu. Ya pasti mirip begitu, entah walaupun anaknya ya cewek, ya mirip sama bapaknya. Masa mirip sama orang lewat kan tidak mungkin. Begitu. Jadilah kebanggaan begitu. Hadis walaqad alimtumun nas'atal ula qala Allah taala Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sebulan mulut ya lebih. Walaqad alimtum, dan mesti benar-benar tahukah kamu nas'atal ula terhadap menumbuhkan atau menjadikan yang pertama.
Nah, falaula tadzakkarun, falaula mangka itulah sebuah tadzakkarun untuk menjadi pengingat bagi kamu semua. Maksudnya cobalah dipikir begitu. Dari pertama-tama dijadikannya Nabi Adam, ini kita membayangkan, memuraqabai, mentadaburi, menghayati penciptaan Allah. Pertama Nabi Adam dari satu manusia, sampai sekarang mungkin wah berapa triliun ya, susah sudah nggak bisa dihitung lagi. Dari zaman ke zaman dikiamatkan, tumbuh lagi, dikiamat, disisakan, terus sampai ke zaman akhir zamannya kita sudah tidak terhitung lagi dari satu manusia. Sudah bayangkan coba penciptaan ya Allah, begitu maksudnya ini. Begitu agungnya kekuasaannya ini dalam segi manusia. Malaikat dan lain sebagainya yang tidak kelihatan, sudahlah wasana begitu. Nah, ini cara kita menghayati begitu. Betul-betul direnungi, dijiwai supaya betul-betul sampailah kita mengagungkan kepada kalamnya. Apa yang ia dauhkan, betul-betul kita meyakini dengan seyakin-yakinnya. Bukan hanya yakin, juga tumbuh keimanan. Apa? Zauk, rasanya, nikmatnya. Oh, begitu. Menikmati dawuhnya Al-Quran. Menikmati kalamnya Allah. Enak kalau nggak direnungi nggak ada rasa. Kalau tidak ditadaburi, tidak dihayati, hampa. Maka sia-sialah bacaan itu. Kenapa? Karena tidak bisa diikuti. Banyak yang ayat yang kita baca, coba bayangkan, kan hilang begitu. Tapi kita baca satu ayat, lalu kita tadaburi, hayati artinya, lalu kita renungi betul-betul maknanya. Tapi jangan salah merenung kalau tidak tahu mana. Sabdakan kepada sabda guru begitu. Aduh kan ini maknanya bagaimana? Jangan salah-salah, banyak sekarang tafsir-tafsir begitu. Harus diarahkan dengan ilmunya, dengan ilmu tafsirnya, dengan nahwu sorobnya. Oh, ini maknanya. Kalau arti yang sudah tafsirul dzahir itu beda-beda gitu. Pentarjinya sudah beda-beda gitu. Jadi kira-kira ada yang bertanggung jawab gitu. Jangan asal baca tafsir lalu jadikan dalil untuk bahan berbicara, jangan begitu. Diatul asbabun nuzulnya seperti apa, ayat ini larinya kemana, maknanya seperti apa begitu. Lanjut, qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afara'aitum ma tahrusun. Begitu. Takon coba Allah menuntut lagi kepada kita. Apakah maka kamu melihat semua terhadap barang tahrusun ini yang kemarin itu, yang kamu keluarkan semua, supaya bayangkan ya. Iya ya. Tahu yang keluarkan aja enak begitu. Kira mau jadi enak, jadinya anak bener. Yang jadi, yang enggak. Zaman dulu, zaman sekarang enak ya. Zaman sekarang enak, kebanyakan ingin nggak kebanyakan anak ada alat. Dulu orang tua susah begitu. Zamannya belum ada KB, orang tua subur sampai 12 yo. Inginnya secepat udah waduh, tapi ya gimana lagi? Inginnya udah lagi bikin lagi ya. Itu. Aduh, kamu berapa keluarga, Lim? 5. Alhamdulillah. Berarti banyak istirahatnya. Bapak 12. Hari sampai 17. Ya inginnya sih 5 cukup, 7 juta. Tapi orang tua gimana belum ada alat begitu. Jadi yang inginnya rampung kebablasan terus. Kok ingin begitulah karena
Ya Allah, tadi apa itu mata rusun. Terus a'antum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kalian semua tazra'una itu yang apa menanam? Am nahnu zari'un, apakah aku yang menanam? Apa yang menumbuhkan begitu? Itu pikir. Istilah Allah ngomongnya. Berbicara dengan ini kita ini kalamullah. Nih kita baca ya Allah baca dengan kita gitu. Namanya tahsis. Dalam ilmu qiraah begitu. Kitalah yang dikitab. Nih kita baca ya usahanya dengan kita terus begitu. Kamu baca tazrauna, a'antum tazrauna am nahnu zari'un. Allah berbicara kepada kita. Apa engkau tulis yang numbuhkan apa aku ya Allah begitu. Lalu kamu merunduk iya. Begitu. Apa aku engkau yang Allah yang menumbuhkan apa lalu kamu pikir begitu, Masya Allah iya. Manusia tahunya tahu enak saja begitu. Tetap Allah yang mentakdirkan begitu. Kadang-kadang kita menginginkan anak laki-laki keluar perempuan. Yang mungkin perempuan keluar laki-laki. Yang ingin punya anak enggak punya. Ada yang gabuk tapi bukan janda gabuk lah. Gemui paham gabuk apa? Iya begitu. Ada yang ingin sudah terus sampai selusin lebih kewalahan. Tidurnya kayak bewang, kayak pindang mau jejer. Aduh, tapi ya kebagian kebagian penuh dengan kasih sayang, urip kabeh ana ini. Ya terus guru ngajine bapak anaknya 13 itu. Masya Allah, sampai di Jakarta kening wong siji titipaken ya. Sekamar mana? Sijine turu, siji nangis. Allah. Ya setahun 2 tahun pingdo ya apa nih. Siji lagu nyusoni sijine Allah. Lagi cilik ya kengelan bener, tapi kok penan kabeh apa terpelihara semua, ya itulah kasih sayang orang tua. Biar anak berapa rata kasih sayangnya. Ya lah kamu aduh kadang-kadang 5 anak orang tua 2 ribut ya. Siapa yang dekat yang dapat ini. Itu. Kalau suruh ngurus beda, tapi kalau lihat warisan waduh parah. Jangan melihat warisan orang tua. Orang tua punya peninggalan sedikit-sedikit jangan diincar. Melaknat Allah dengan hal yang demikian tadi malam Bapak buka di Asyukur itu, Masya Allah, orang yang sing suka dihadap warisan wong tua, orang tua itu akibatnya fatal betul aja ya bis. Kalau ibumu punya sedikit peninggalan jangan kau ambil, sebelum ibumu meninggal jangan kau pakai itu. Anakmu berakibat fatal. Jiwamu tidak tenang, usahamu tidak akan berhasil. Biasanya begitu, namanya kita berkeluarga, kadang-kadang kita kalah pengaruh dengan istri, bisa jadi. Karena banyak yang demikian begitu, orang tua disepelekan. Terjadilah kepada sahabat Aqomah. Coba bayangkan, sedikit tersinggung menyinggung orang tuanya, padahal dia begitu ahli ibadah, meninggalnya kayak apa? Aqomah ya Allah, sebelum ibunya mengampuni tidak bisa terkatup mulut itu, kenceng kaku, sampai Nabi untuk menyiapkan untuk pembakaran mayat jenazahnya. Ya Allah, begitu doa seorang ibu. Saat lebaran beli pak istrinya ngomong, Mas belikan aku pakaiannya sudah. Aduh begitu, ibunya ada gitu.
lalu mendahulukan istrinya. Ya sudah, kamu beli yang model apa gitu. Ibu nggak usah. Apalagi mengambil barangnya, banyak ceritanya sudah. Kenyataan, betul-betul kenyataan begitu. Sebelum meninggal, apa? Stres dulu akal itu. Masih muda, Pak. Ini terjadi, ini kenyataan begitu. Untuk contoh, ya terjadi betul-betul orang kaya begitu. Bapak ceritakan, tidak nyatakan nama-namanya, tidak. Sekedar untuk sebuah ibarat. Hati-hati terhadap peninggalan orang tua gitu. Kan waduh saya cuma motor aja tapi dibawakan ini ya. Jangan sampailah begitu kita gitu. Muliakan orang tua betul-betul. Rumah tangga dibina betul-betul. Di mana tadi? A'antum tazra'una am nahnu zari'un. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Allahumma sholli ala Muhammad. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ya. Law nasa, jika aku menghendaki, la ja'alnahu, mesti menjadikan aku terhadap barang apa yang aku hendaki itu khutaman, terhadap tumbuh-tumbuhan yang kering. Kalau aku menghendaki, kata Allah, apa yang kau tumbuhkan, apa yang kita tanam bisa jadi kering, bisa tidak tumbuh. Ya Dian, kadang bagus anak kang ora. Itu contoh itu. Iya ya, Masya Allah. Nah yang tidak cukup itulah ibarat begitu. Harusnya itu peringatan buat kita. Ketika kita menanam, di situ ada apa? Nah disitulah nanti ilmu berjalan. Dian belum lama sih ya. Itu penerapan ilmu hakikat itu nanti di situ. Ya. Sama dengan Roma itu Rometa walakinna Roma. Bukan kau yang melempar tapi aku yang melempar. Bukanlah kau yang menanam tapi aku yang menanam. Tinggal kita berpatokan saja. Menurut ulama hari ini baiknya waktunya begini. Itu namanya ikhtiar yang begitu. Hakikatnya tetap Allah. Hanya begitu. Bismillah. Jangan main ceblok aja ya. Ya nanti kalau nggak tumbuh, aduh, menyalahkan tanah disalahkan. Aduh, parah. Iya, kalau nggak tumbuh, siapa pupuk disalahkan. Semuanya disalahkan. Apa sih kemampuan pupuk? Apa sih kemampuan itu kan cuma syariat begitu. Dalam rezekinya orang, tetap saja kalau Allah menghendaki, lawan nasaula ja'alna khutama, kalau aku menghendaki tumbuh-tumbuhan itu mati, hangus, ya hangus ya. Fadhaltum. Ya fadhaltum, maka sejelek-jeleknya ya tafakkahun ya. Lawanasa la ja'alnahu, lawanasa jikalau aku menghendaki la ja'alna, apa yang aku jadi, yang aku tumbuhkan, yang tumbuh itu menjadi khutoman terhadap tumbuh-tumbuhan yang kering, menjadi hitam, maka rugilah kamu semua. Iya, lalu baru berbicara innala mukramuna, waduh rugi ya.
Inna sesungguhnya akromun. Waduh, dirugikaken di Gusti Allah jangan kurang ajar loh. Orang berhasil. Ini kata-kata orang-orang dulu. Ya sekarangnya ya begitu, mengeluh begitulah. Kita tidak menyadari bahwa yang menumbuhkan itu Allah, lalu kita tidak ingat kepadanya. Cobalah semuanya disertai dengan asmanya Allah, begitulah syariatnya. Hakikatnya ya kita ingat kepada yang maha menumbuhkan begitu. Mohon kepada Allah. Jadi enak sambil kerja, sambil ibadah. Islam jalan, iman pun menyertai. Itu. Asal ceblok aja begitu. Karena semuanya Allah hakikatnya. Ya. Namanya gerak tawalud dari tangan kita. Dari kodrati tangan yang begini, yang hakikatnya adalah kekuatan dari Allah. Begini. Enak, yang merasakan apa? Jiwa, nikmat ini. Kalau makan, begitu, ya kan? Walaupun tidak makan, tumbuh aja bagus. Siapa ya? Ada yang merasakan enggak? Dian, jiwamu nikmat enggak begitu? Enak kan? Nafsunya senang. Waduh. Saya mulutnya jangan alhamdulillah. Tapi nggak sedekah. Itu sedekah. Ya, miara ayamnya hidup, mati suker. Aduh, pakan tikus terus Pak. Kenapa flu burung? Ya itu kan nama saja begitu. Nama penyakit ya. Nggak ada flu burung, nggak ada apa ya, apalagi gitu, corona begitu. Terus bal nahnu mahrumun, bahkan atau balik aku ini mahrumun, dihijab, tidak direjekeni di Gusti Allah. Coba bahasanya begitu. Orang kesel begitu. Orang kalau kesel begitu bisa suudon kepada Allah. Gitu. Terus kalau Allah Ta'ala satu ayat aja lagi. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Afara'aitum, adakah, apakah kau melihat kamu semua ma'a terhadap air alladzi tashrabun yang kamu minum itu. Ayo dipikir baik. Nikmatnya coba dong bayang. Langkah banyu kayak apa coba bayangan. Apalagi tidak minum, tidak mandi aja gerah. Coba lah. Sehari aja nggak ada air. Ais ribut. Bertahan. Ya untuk minum bertamu, mandi tidak ada. Langkah banyu kayak apa? Buang air. Masa peper terus ya. Ya Allah, ya seminggu aja kehabisan, ya bosok habis silit itu. Aduh, Masya Allah. Peper akan kehabis. Iya. Iya, sambil solo ngomong akan coba. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, ya. Adakah kamu semua itu menurunkan air hujan tadi? Coba. Ya Allah, enak ya wis, Masya Allah. Coba kalau betul kalau di muraqabah di jiwa, ya Allah. Pas pegang air minum, kamu lihat kamu jiwa apa? Kamu ingat penciptanya, ya Allah. Lalu apa sungguhnya yang merasakan nikmat ini, kan begitu. Ini kan wadah saja ini. Ini wadah sebagai syariat. Dari sinilah tempatnya kita menjadi alat zikirnya itu. Tapi sesungguhnya yang merasakan dari sampai ke dalam, itu di dalam begitu.
Makanya ketika sudah masuk ya sudah, tidak ada rasa. Tapi nafsu itu, wih, lihat martabak enak betul kalau lapar, kalau kenyang enggak, begitu. Lihat masakan ini, waduh coba-cobalah, kan begitu. Itu nafsu makan. Untuk nafsu makan, kalau apa yang nafsu mata buaya. Waduh, lihat gambar ini lagi, segambar sini, aduh, masyaallah. Pangkatnya kopral wadone pitu ya Muhammad. Aduh. Ya masyaallah. Anak ya bisa aja terjadi begitu. Jadi, apakah engkau yang menurunkan? Apa aku yang menurunkan? Lawanasa ula ja'alna, lah ini sambungannya. Lawanasa, kata Allah, qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Bapak baca sholawat? Penghilang kebodohan, kebuntuan hati. Mudah-mudahan dengan lewat sholawat Nabi, dengan adab itu, mudah-mudahan karena Al-Quran itu dari Nabi, lewat Nabi, ya mudah-mudahan kita tawasul lewat Nabi, bisa merasakan, terbukalah hati kita seperti apa yang Nabi rasakan walaupun sekecilnya begitu. Jadi law nasya'u ja'alnahu jajang, law nasa, jikalau aku mendaki, ja'alnahu, maka ku jadikan apa air itu ujajan, apa asin. Bayangkan aku selalu ngomong hendaki pan diasinakan banyu kayak apa. Aduh, wahing udan, air hujan jadikan asin ya, merata kabeh dhuwur ya. Jadi ya garam. Mau minum apa kira-kira ya? Coba ngoklok kan enak, aduh sedap, adem, tawar, aduh digawe rasa-rasa, masya Allah enak kan, jadi marjan. Duh nikmatnya ya Allah. Ya untung coba kalau air kelapa itu rasanya asin. Kira-kira kayak apa, Lim? Itu banyu kelapa kan? Banyu asin. Iya, Allah mengatakan begitu. Lawan nasa uja'alna hujajan, jika aku menghendaki air hujan itu kujadikan asin. Kayak apa? Kayak Allah. Iya ya. Maksudnya apa? Supaya kita betul-betul bersyukur dengan nikmatnya Allah. Dari semua sendi-sendi kenikmatan itu, tetapi sedikit sekali yang kita syukuri ya, dari apa yang Allah limpahkan itu. Ini dari segi air apalagi. Dari tanam-tanaman yang kita sudah banyak lupa. Inginnya hidup aja, tapi tidak mengerti siapa yang menghidupkan. Kan mati kita itu, akal itu tertutup. Tertipu dengan rayuan dunianya, begitu dohirianya. Kan tertipu kita, namanya tertipu. Bapak tidak mengatakan namanya tertipu begitu. Nah, nanti bisa mengatakan terbudak toh kalau kita lupa waktu, kalah dengan waktu kerjaan lalu tinggalkan kewajiban, sholat sambil ditinggalkan, itu namanya terbudak. Nah kalau yang demikian tertipu namanya. Gitu. Begitu tumbuh indahnya tanaman itu, menghasilkan keuntungan, enak dian, alhamdulillah. Nanti cayasin 1.000 jebadi ini 1 juta kan enak. Kau simbadakakan siapa haknya? Ya Gusti Allah ya. Iya tuh, cukul 1 tumbuh banyak. Oke. Setelah itu lalu mentang-mentang, no kan, ini bagus karena kepintaranku. Ngomong karo topik, waduh, kamu bisa pikir begitu, nyoba lagi mati, Allah goro gurune, hati-hati ngomong. Ya, biasanya orang mengkonon obatnya ini nah, rahasia apa ya? Kan begitu biasanya, orang awam begitu, tahu sedikit aja gaya-gaya, ya sok-sokan begitu, minta ilmunya ayam, oh ini.
tahu apa ini bener. Ya begitu masalah gitu. Ya dirinya jadi tumbuhkan oh dia begitu. Tapi kan itu alami terjadi begitu menjadi kebiasaan kita. Lupanya kita kepada nikmatnya Allah, kepada keagungan Allah, kepada ketinggian Allah sudah terbiasa. Nah inilah kita tujuannya mengaji supaya jangan dijadikan kebiasaan begitu. Bertumpuk-tumpuk dosa sudah dosa. Tumpuk kubur ke kuburan. Mari sedikit supaya dikurangi gitu. Dengan kita memahami Al-Quran, beginilah faedahnya kita bermajelis, tujuannya supaya menuju sesuatu perkara yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, akhirnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.